Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Maaf Pak Iqbal, boleh minta waktunya sebentar? Iya, gimana Ibu? Ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Baik Bu, silahkan. Maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya. Saya ingin berbagi atau sharing mengenai permasalahan di kelas saya, Pak. Iya, gimana Ibu? Boleh dijelaskan? Iya Pak, ini nih saya greget melihat anak-anak yang kurang antusias dalam belajar. Mereka kelihatannya bosan dan jenuh. Jadi sepertinya kondisi belajar dalam keadaan mindfulness atau kesadaran penuh itu sulit untuk tercipta atau sulit untuk dipenuhi. Ya, oh begitu ya Bu. Jadi tujuan pembicaraan kita ini untuk mencari solusi ya, agar anak-anak atau siswa itu antusias belajar dan tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung dan ingin menciptakan mindfulness yang bagus ya Bu ya. Seperti itu mungkin Iya Ibu. betul Pak, iya. Saya merasa mereka, pada saat saya memberikan materi itu mereka mengacuhkan saya, tidak memperhatikan saya, dan cenderung kelihatan bosan. Atau jangan-jangan cara mengajar saya Pak ya, yang monoton. Nah, Bu, anak-anak bosan dan tidak antusias, terlihatnya dari apa ya? Anak-anak pasti Pak, mereka tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan, bahkan cenderung mengabaikan, kemudian mengobrol, selalu mencari alasan untuk keluar kelas, misalkan, izin ke toilet, dan ketika keluar kelas atau izin toilet, mereka secara secara sengaja berlama-lama berada di luar kelas. Dan ketika saya mengajukan pertanyaan secara lisan, mereka diam saja, tidak ada yang menjawab. Sepertinya materi yang saya sampaikan tidak dapat mereka cerna. Meskipun tidak semua bersikap seperti itu sih, Pak. Ada beberapa orang yang memperhatikan dan menjawab pertanyaan saya, tapi saya menginginkan seluruh kelas itu aktif, Pak. Jadi kelas itu hidup. Saya ingin setiap anak antusias mengikuti pembelajaran, kemudian memperhatikan dengan seksama, mencerna setiap materi yang disampaikan, dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Maaf, tadi Ibu mengatakan mungkin cara Ibu mengajar tidak menarik, ya, sehingga mereka tidak antusias nih dan terlihat bosan dan jenuh nih. Kenapa nih Ibu bisa mempunyai pikiran seperti itu? Bisakah Ibu jelaskan? Ya, karena mungkin mereka bosan dengan saya, dengan cara saya mengajar dengan metode yang itu-itu saja, menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, memberikan latihan atau tugas tanpa diselingi dengan kegiatan yang dapat membuat mereka merasa, rileks atau nyaman. Ya, baik Ibu. Apa nih kegiatan yang pernah Ibu anggap sebagai kegiatan yang membuat anak tidak bosan dan cepat merasa jenuh? Kegiatan apa yang menurut Ibu dapat membuat murid merasa santai dan rileks? Saya pernah, Pak, menyisipkan, permainan di sela-sela pembelajaran, kemudian, saya melakukan ice breaking, memutar video, kemudian memperdengarkan musik. Anak-anak terlihat seperti, antusias, dan mereka terlihat lebih santai dan rileks untuk mengikuti, materi berikutnya. Hmm. Jadi ketika melakukan ice breaking mereka kembali bersemangat dan terlihat penuh energi ya Bu ya untuk menerima materi pembelajaran. Betul, Pak. Saya pernah berapa kali melakukan ice breaking, anak terlihat sangat antusias, dengan video yang saya tayangkan, kemudian musik yang diperdengarkan, dan jadi, kondisi mindfulness-nya atau kesadaran penuhnya tercipta sehingga anak-anak siap untuk, menerima materi berikutnya. Ya, eh apa ini gimana Bu? Apakah Ibu pernah memikirkan atau membuat hal yang sama nih untuk pembelajaran nanti agar anak-anak menjadi bersemangat dan antusias
dalam mengikuti pembelajaran? Pernah sih, Pak, tapi saya pikir ini memerlukan waktu, kemudian perlu persiapan yang matang. Kadang saya kehabisan ide untuk mencari kegiatan apa lagi nih yang bisa saya jadikan sebagai ice breaking, kemudian video apa lagi yang harus dipertontonkan, atau jenis musik apa lagi nih yang harus diperdengarkan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kalau ibu melakukan hal yang sama juga nih untuk pembelajaran nanti agar anak itu bisa bersemangat dan juga antusias sehingga anak-anak itu dapat belajar dalam kondisi mindfulness yang bagus itu, Bu. Bisa kan? Bisa, Pak, bisa bisa, saya rasa bisa, Pak. Nah, kalau seperti itu, kapan nih kira-kira nih ibu bisa melaksanakan apa yang telah ibu rencanakan tadi? Saya rasa minggu ini bisa, Pak, kebetulan besok saya ada jadwal kelas. Nah, kalau misalkan besok apa yang adakah nih yang dapat membantu Ibu dalam apa melaksanakannya nanti? Kira-kira apa sih yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu saya siapa ya, Pak, ya? Oh iya, Pak, sepertinya saya bisa meminta bantuan kepada murid saya atau kepada, kelas yang akan saya, masuki. Mereka akan secara bergilir akan saya berikan kesempatan untuk mengemukakan ide kegiatan yang akan dilakukan. Meminta mereka pula berbagi video atau musik yang mereka punya yang layak dan bagus, sayang kalau tidak berbagi dengan temannya. Nah, baik ya Bu ya, kalau seperti itu kira-kira nih, apa saja yang Ibu perlukan untuk mendukung kegiatan Ibu tersebut? Saya memerlukan laptop, proyektor, dan speaker, Pak. Nah, bagaimana nih kira-kira untuk Ibu mengusahakannya kira-kira nanti? Kebetulan saya mempunyai laptop dan speaker sendiri, Pak. Mungkin untuk proyektor dan layarnya saya akan berkoordinasi dengan bagian sarana dan prasarana. Nah, baik Bu, kalau begitu besok kita sudah bisa nih melihat anak-anak yang antusias dan penuh semangat belajar nih di kelas Ibu ya kan ya Bu? Iya, betul, Pak. Besok kita bisa melihat respon anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, berarti untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita minggu depan kita bisa kalau bisa nih kita bisa bertemu kembali nih Bu untuk mengevaluasi mengenai ide kegiatan yang Ibu telah lakukan agar anak-anak ini menjadi antusias dan penuh semangat. Tentu saja bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kira-kira nih apa nih Ibu perencanaan yang Ibu peroleh dari percakapan yang kita lakukan ini nih? Mmm, saya Pencerahan menyadari dan pencerahannya nih kira-kira. iya, dari percakapan ini saya menyadari bahwa anak-anak memerlukan kondisi atau keadaan yang yang dapat membuat mereka merasa nyaman sehingga, penyerapan materi dapat, sehingga materi dapat terserap secara optimal. Ya, Eee, bagus. Gimana, mmm, Bu? Ada iya, lagi? iya, udah cukup, Pak. Ya, bagus sekali Ibu, saya pun juga sangat sepakat dengan apa yang Ibu telah sampaikan barusan. Terima kasih, Pak, saya merasa memperoleh pencerahan, dan pemahaman yang sangat luar biasa. Saya jadi ikut semangat, dan rasanya tidak sabar untuk berjumpa anak-anak besok di kelas. Ya, sama-sama Ibu, sampai jumpa, minggu depan untuk membicarakan dan membahas kemajuan yang sudah Ibu peroleh. Baik, Pak, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri Mmm, ya. wai iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Iqbal, ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya itu ingin berdiskusi sedikit dengan Ibu tentang saya itu mengalami kebingungan saya dalam mengajar Bu. Baik Pak Iqbal, boleh diceritakan apa yang membuat Pak Iqbal bingung? Jadi gini Bu, saya itu merasa bingung nih ketika saya bertanya kepada murid-murid saya, apakah mereka ada yang ingin bertanya tentang materi pembelajaran? Nah, kebanyakan dari mereka itu hanya diam, Bu. Saya jadinya tuh jadi tidak yakin apakah mereka benar-benar sudah memahami materi
atau hanya tidak berani bertanya seperti itu, Bu? Oke, saya memahami kebingungan Bapak, tapi bisakah Bapak menjelaskan secara detail kondisi saat ini, kemudian seberapa sering hal ini terjadi? Hal itu sering terjadi, Ibu. Hampir di setiap kali saya mengajar, selesai mengajar nih, saya selalu bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Tetapi nih murid-murid itu hanya diam dan tidak ada yang berani bertanya, seperti itu. Mmm, Menarik sekali, Pak. Dapatkah Bapak, menjelaskan tentang materi itu sendiri? Mungkin materinya terlalu sulit, sehingga membuat bosan anak-anak? Untuk materi sendiri yang saya ajarkan itu saya rasa tidak terlalu sulit, tetapi mungkin saja materi tersebut itu kurang menarik, Bu, bagi mereka. Kalau materi Bapak rasa itu mudah dan, mudah untuk dipahami, bagaimana dengan kondisi siswanya, Pak? Mungkin siswa merasa tidak nyaman dengan Bapak, bagaimana hubungan Bapak, dengan berkomunikasi dengan mereka? Nah, untuk komunikasi, saya rasa hubungan saya dengan murid-murid ini cukup baik, Bu. Saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung, seperti itu. Oke, materi, mudah dipahami, kemudian cara Bapak berkomunikasi dengan murid baik. Kira-kira Bapak pernah memikirkan, lebih lanjut tidak? Apa penyebab murid-murid, menjadi tidak aktif, tidak antusias, kemudian tidak mengajukan pertanyaan? Nah, saya sebenarnya sudah memikirkannya, Bu. Mungkin saja ya, ini mereka tidak yakin dengan pemahaman mereka atau takut salah seperti itu, Bu. Nah, bisa jadi itu salah satu penyebabnya, Pak. Selain itu apa yang, dapat Bapak pikirkan? Nah, mungkin saja mereka tidak berani bertanya itu karena takut ditertawakan oleh teman-temannya ketika mereka bertanya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, mengajukan atau bertanya takut ditertawakan oleh teman-temannya. Mungkin itu juga bisa jadi penyebabnya, Pak. Apakah Bapak pernah melihat atau mendengar murid-murid menertawakan mereka pada saat mereka mengajukan pertanyaan? Sebenarnya sih saya tidak pernah, Bu, tapi menurut saya mungkin saja mereka takut akan hal itu. Jadi apa yang harus Bapak lakukan, usaha apa lagi yang harus Bapak lakukan agar mereka tidak takut untuk mengajukan pertanyaan? Ya, mungkin ya ini, Bu, ya, mungkin saya itu perlu menciptakan suasana kelas yang lebih terbuka, dan mendorong dalam pembelajaran. Oke, berarti Bapak akan berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang lebih terbuka dan mendorong siswa untuk berani bertanya. Nah, kira-kira kegiatan apa lagi nih yang dapat meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran? Ya, mungkin Ibu, saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih terbuka mungkin Ibu, dan juga lebih memicu yang namanya diskusi di antara mereka, Bu. Oke, itu ide yang bagus, Pak. Selain mengajukan pertanyaan terbuka yang dapat, memicu siswa untuk melakukan diskusi, kira-kira apa usaha Pak Iqbal untuk meningkatkan antusias siswa? Mungkin ketika anak bertanya, memberikan penghargaan mungkin ya, Bu, ya, bagi mereka yang berani untuk bertanya. Oke, betul Bapak, bisa jadi itu, salah satu solusi ya Pak untuk, supaya siswa aktif bertanya. Pernahkah Bapak mempertimbangkan strategi ini digunakan dalam pembelajaran selanjutnya? Pernah sih, Bu. Kalau begitu, siapkah Pak Iqbal untuk mempraktikannya di kelas? Eee, Insya Allah, Bu, saya, bisa. Saya, apa ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencobanya, Bu. Iya, bagus Pak. Kalau begitu, kira-kira kapan Bapak mau mulai mempraktikannya? Saya rasa mungkin di pertemuan selanjutnya bisa saya coba untuk praktikan karena
mungkin semakin cepat, ya semakin baik untuk dicoba, seperti itu, Bu. Baik Pak Iqbal, saya sudah tidak sabar melihat hasilnya nanti. Jadi nanti setelah Pak Iqbal mencoba mempraktikannya, saya harap di minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk kita saling mengevaluasi. Ya, tentu saja Ibu, terima kasih Iya Pak, atas bantuannya. setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang dapat Bapak peroleh? Ya, saya menyadari Bu, bahwa, penting untuk menciptakan suasana kelas yang terbuka dan juga mendorong siswa untuk berani bertanya, serta dalam meningkatkan antusias murid dalam bertanya, tidak ada salahnya, dalam memberikan penghargaan, bagi mereka yang sudah bertanya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya betul Pak, saya sepakat dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu, saya merasa memperoleh pencerahan yang sangat luar biasa di hari ini. Saya jadi ikut bersemangat dan tidak sabar untuk mempraktikkannya, di kemudian hari, Bu. Sama-sama Pak, sampai jumpa di minggu depan untuk membahas kemajuannya ya Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.